Yo guys, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini saya akan kabulkan salah satu request dari kalian guys ya. Ya, ada yang request dibuatin part keduanya dari anime yang dimana gadis populernya tuh jatuh cinta dengan laki-laki biasa. Dan di part kedua ini akan jadi part terakhir ya guys. Maka dari itu saya akan kasih 10 list ya, yang dimana part satunya itu kan 8 list ya. Jadi saya akan kasih bonus 2 list lagi ya. Ya, bagi kalian yang belum nonton part satunya, saya sediakan di deskripsi video atau di top komen, jadi kalian cek aja ya. Dan bagi kalian yang mau request, saya persilakan guys ya. Dan berikut 10 anime dimana gadis populernya itu jatuh cinta dengan laki-laki biasa part kedua. Sakuraso no Pet no Kanojo. Sakuraso adalah asrama campuran khusus murid jurusan seni akademi Suiko. Kanda Sorata, murid reguler yang dipindahkan ke asrama Sakuraso karena memungut kucing liar tugas ya. Sorata yang awalnya ingin segera keluar dari Sakuraso malah ditugaskan Chihiro Sensei untuk merawat keponakannya Shinamashiro. Keponakannya adalah seorang pelukis terkenal guys, yang baru saja pindah dari Inggris ya. Bisa dibilang blasteran gitulah ya. Yang mengejutkannya lagi, meskipun Shina itu seumuran atau satu angkatan dengan Sorata, tapi dia tuh sama sekali nggak bisa ngurus diri sendiri guys, seperti ganti baju, mandi itu nggak bisa coy. Jadi ya harus diurus sama si Sorata guys. Tapi Shina ini berbakat sih ya. Dan dimulailah kehidupan Sorata yang bisa menjadi lebih berwarna semenjak datang ke Sakuraso, karena bertemu dengan beragam orang aneh atau ya unik ya di Sakuraso itu. Seishon Butayaro wa Banigher Senpai no Yume wo Minai. Sindrom pubertas adalah sindrom misterius yang hanya mempengaruhi mereka yang memasuki masa puber atau remaja ya. Contohnya pada kasus Sakuta Asugawa yang tiba-tiba melihat seorang bunny girls guys ya. Bunny girls tersebut itu sebenarnya Sakura Maejima, seorang aktris terkenal yang telah naik daun dari dunia hiburan dan juga teman sekolahnya Sakuta guys. Karena berbagai alasan, orang-orang di sekitarnya Mai itu tidak bisa melihat sosoknya sebagai bunny girls. Ketika Sakuta mencoba memecahkan misteri tersebut, orang-orang dengan sindrom pubertas lainnya itu muncul, termasuk si Sakuta guys ya. Dan siapkan otak kalian kalau emang bener-bener ingin ngerti cerita di anime ini, karena berbobot coy. Kalau ingin memahami cerita harus pakai otak ya. Gotobun no Hanayome, waifu kok kembar 5. Yap, itu Gotobun no Hanayome itu memiliki waifu kembar 5 coy ya. Siapa sih yang nggak tahu anime ini gitu lah ya kan. Dengar-dengar season 2 nya itu diundur ke tahun depan guys ya. Aduh, males dah. Suatu hari seorang anak kelas 2 SMA yang sangat pintar bernama Futaro Uesugi datang untuk mengajar les privat dengan bayaran tinggi. Tak disangka yang menjadi muridnya itu ternyata adalah gadis kembar 5 Nakano bersaudari. Mereka itu memiliki paras yang mempesona guys. Wah, kawaii ya guys. Tetapi hal itu tidak akan bisa membantu mereka lulus dari sekolah karena susah diajak belajar. Walaupun kawaii mereka itu, tapi dalam belajar itu agak susah guys ya. Waifu kalian itu bodoh coy. Dan disitulah mulai kisah Uesugi Futaro mengajar mereka berlima guys ya. Saenai Heroine no Datate Kata, biasa disingkat dengan Saekano. Seorang remaja otaku akut bernama Aki Tomoya ingin membuat game otome, atau kalau game Indonesia itu ya kayak kode keras cewek buat cowok ya. Nah, Tomo pun menjadikan teman sekelasnya Kato Megumi, seorang heroin atau aktor utama perempuan ya guys. Karena pertemuan Tomo dan Kato yang kesannya itu kayak manga shoujo gitu ya kan. Untuk membuat game tersebut, Tomo juga mengajak 2 gadis lainnya, Sawamura Spencer Eriri sebagai ilustrator atau yang menggambar karakternya gitu, dan Kasumi Gaoka Utaha dan ya sebagai penulis skenario gitu ya.
yang dimana mereka berdua itu tak hanya terkenal akan karya mereka, tapi Eriri dan Utaha Senpai ini populer di sekolahan guys ya. Eriri ini terkenal akan paras dan anak blasteran, dan Utaha Senpai bukan hanya punya paras onesan gitu doang, tapi juga pinter guys ya. Dan dimulailah kisah Tomo untuk membuat game dengan mereka. Dan juga ada yang tahu movie-nya itu sempet tayang pada 2019 yang lalu, dan gue nggak tahu tuh movie-nya Blu-ray-nya itu kapan rilis. Jadi bagi kalian yang tahu kapan rilis movie-nya versi Blu-ray-nya, komen di kolom komentar, oke? Amagi SS. 2 tahun yang lalu Tachibana Junichi dibuat patah hati oleh seorang gadis yang mengingkari janjinya untuk kencan pada malam Natal. Kejadian itu cukup membuat Junichi trauma untuk jatuh cinta lagi guys. Namun Natal kali ini Junichi itu mulai membuka hatinya kembali dan memulai pertemuannya dengan salah satu dari 6 gadis populer dari sekolahnya dan memberikan harapan padanya. Salah satu dari mereka itu ada yang ditaksir sama Junichi. Ya, untuk lebih tepat atau lebih detailnya kalian tonton aja sendiri ya. Ookami-san to Shichinin. Suatu hari setelah kembali dari GYM, Ryoko dijumpai oleh seorang pria bernama Morino Ryoshi, teman sekelasnya, yang mengungkapkan perasaannya terhadap Ryoko. Namun tanpa pikir panjang langsung ditolak oleh Ryoko dan ditinggal pergi olehnya saat Ryoshi ini belum selesai menjelaskan alasan suka padanya ya. Setelah diabaikan oleh Ryoko, keesokan harinya itu Ryoshi direkrut oleh Ringo untuk bergabung dengan klub Bank Otogi. Setelah mengetahui kejadian antaranya dengan Ryoko, Ryoshi ini bergabung dengan klub Bank Otogi juga dan berusaha untuk dapat diakui oleh Ryoko guys ya. Renai Bokun. Kiss Note adalah buku catatan yang memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang yang namanya ditulis di dalamnya akan jatuh cinta guys, dan tanpa alasan apapun mereka akan berciuman. Ya mirip-mirip Death Note ya, tapi Death Note itu versi darknya coy. Ini versi komedinya. Buku sihir ini milik cupid bernama Guri. Suatu hari Guri tak sengaja menulis nama Aino Seiji, seorang siswa biasa tuh. Guri tak memiliki pilihan lain selain membuat Seiji ini segera berciuman dengan seseorang, karena jika tidak maka Guri akan mati. Guri pun meyakinkan Seiji untuk mencium Yama Akane, gadis populer di sekolahnya yang ternyata seorang yandere guys, dan memiliki perasaan yang jauh lebih dalam pada dirinya. Surga cinta yang diimpikan oleh para laki-laki justru membuat Seiji bagaikan neraka, karena orang yang menyukainya itu adalah seorang yandere akut. Jadi kalau kalian selingkuh pasti kalian akan dibunuh. Orewo Sukinano wa Omedaki Kayo atau Oresuki bercerita tentang seorang remaja sekolah yang berusaha memperoleh cinta idealnya di masa sekolah. Seorang pemuda bernama Kirasagi Amatsuyu alias Joro memiliki kedekatan yang erat dengan ketua OSIS Akino Sakura alias Cosmos, yang terkenal dengan kecantikannya dan keanggunannya, serta Hinata Aoi alias Himawari, teman masa kecilnya yang imut gitu ya guys ya. Namun kenyataannya ternyata keduanya itu mencintai sahabatnya yaitu si Sanchan. Di tengah keputusannya datanglah si Pansi ya, yang menyukai dirinya seutuhnya guys. Namun Joro sendiri itu tidak menyukai gadis si Pansi ya, karena si Pansi ini selalu menjali si Joro gitu guys ya. Nande Kokoni Senseiga, hubungan terlarang antara guru dan murid yang ya sangat kampret ditonton di bulan puasa ini guys ya. Banyak jokes ecchi-nya coy. Jadi tonton anime ini sehabis buka puasa atau setelah puasa lah ya. Ichiro Sato, seorang anak SMA berusia 17 tahun yang mengetahui ada hal aneh pada gurunya, yaitu Kanako Jimiya yang terkenal sebagai guru killer terkenal di sekolahnya guys ya, yang alias ya kejam kepada muridnya gitulah ya. Guru killer tuh emang ya biasanya cantik-cantik guys, tapi ya kejam gitu dalam ngajarnya.
Ichiro Sato selalu saja berurusan dengan guru yang ganas dan seksi itu. Ichiro Sato adalah seorang anak laki-laki yang biasa ya guys, yang selalu terjebak dalam situasi erotis dengan gurunya karena Kojima. Ini adalah cerita komedi romantis tentang situasi tak terduga yang selalu mereka lalui dalam kehidupannya sehari-hari. Parah men, dimana ada senseinya, di situ ada scan mesum coy yang bikin tegang tapi juga bikin ngakak. Bukan cuma memisahkan satu hubungan guru dan murid, melainkan ada 4 pasangan hubungan antara guru dan murid juga guys ya. Nourin. Kusakabe Yuka adalah idol pujaan hati Hata Kosaku. Maka dia benar-benar kaget ketika Yuka ini tiba-tiba memutuskan mengakhiri karirnya guys ya. Namun yang paling tak terduga itu Yuka itu ternyata kemudian pindah ke sekolah Kosaku, yaitu sekolah Nourin, sekolah SMA pertanian dan kehutanan ya guys, sebagai Kinosata Ringo. Dan ya jauh berbeda dari gadis di televisi yang selalu tampil ceria dan tersenyum. Ringo adalah gadis yang sangat pendiam dan pemurung guys. Sadar bahwa gadis itu tentu sedang melewati masalah yang sulit dalam kehidupannya, Kosaku pun berusaha membangkitkan kembali semangat Ringo guys ya. So itu saja video dari saya. Cek juga kolom komentar, kalau enggak deskripsi, karena saya akan kasih anime tambahan yang ada unsur seperti di judul. So itu saja video dari saya. Jangan lupa di like bagi yang suka, subscribe juga bagi yang mau, share juga ke teman ibu kalian. See you next video. Bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです。銀河を旅する星の頃は